Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Rahman dari kelas 20A1 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan kembali materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 15. Yuk kita mulai yuk. Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu wadah bagi rakyat Indonesia, khususnya para pelajar, untuk meningkatkan semangat perjuangan bangsa. Menurut saya, pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu aspek penting dalam memotivasi kita sebagai para pelajar untuk menjadi warga negara yang baik dan taat hukum, serta dapat menjaga martabat bangsa Indonesia. Selain itu, melalui pendidikan kewarganegaraan kita dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara. Itulah sebabnya mengapa pendidikan kewarganegaraan diajarkan sejak di sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Tujuan pendidikan kewarganegaraan memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada para pelajar mengenai hubungan antara warga negara dengan negara, hubungan antara warga negara dengan warga negara, dan pendidikan mendahului bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Identitas nasional adalah suatu jati diri yang khas dimiliki oleh suatu bangsa dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dalam hal ini tidak hanya mengacu pada individu saja, akan tetapi berlaku juga pada suatu kelompok. Faktor-faktor identitas nasional itu ada dua. Yang pertama, faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua, faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Unsur-unsur identitas nasional itu ada 4. Yang pertama itu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Pancasila sebagai kepribadian dan sebagai identitas nasional. Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus mampu mendorong bangsa Indonesia secara keseluruhan agar tetap berjalan dalam koridornya, yang bukan berarti menentang arus globalisasi, akan tetapi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan. Warga adalah pemersatu manusia yang timbul dari kodrat yang sama. Mereka hidup bersama dalam berbagai hubungan antara individu yang berbeda-beda tingkatannya. Bangsa adalah orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta pemerintahannya sendiri. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, artian bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa serta wilayah tertentu di muka bumi. Sedangkan negara adalah suatu organisasi di antara beberapa kelompok manusia yang bersamaan mendiami suatu wilayah tertentu, dengan mengakui adanya pemerintahan yang menguasai tata tertib dan keselamatan sekelompok manusia tadi. Bentuk-bentuk kenegaraan antara lain yaitu yang pertama koloni, ruste atau perwakilan, mandat, protektorat, dominan, dan uni. Untuk menerapkan semangat kebangsaan pada generasi muda diperlukan prinsip patriotisme dan nasionalisme. Sikap yang sesuai dengan patriotisme dan nasionalisme adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, setia memakai produk dalam negeri, rela berkorban demi bangsa dan negara. Bangsa sebagai bangsa dan negara Indonesia. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak berada di dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam melaksanakan harus dengan seimbang. Pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupan manusia. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak merupakan hak untuk setiap warga negara sebagai salah satu tanda adanya prikemanusiaan. Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan untuk guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam memenuhi kehidupan yang layak. Penghidupan yang layak dapat diartikan sebagai kemampuan dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu memiliki keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain.
Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan RI, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan pengadilan HAM. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar Pengadilan HAM. Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Geostrategi Indonesia tiada lain adalah ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di mana menghadapi dan mengatasi segala ancaman baik datang dari luar maupun dalam, yang berlangsung maupun yang tidak berlangsung, membahayakan integrasi, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Banyak ancaman yang dihadapi Trigata dan Pancagarta bangsa Indonesia, oleh karena itu diperlukanlah suatu ketahanan nasional yang kuat. Geopolitik semulanya sebagai ilmu politik, kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi ciri khas negara yang berupa bentuk, luas, letak, iklim, dan sumber daya alam dalam suatu negara untuk membangun dan membina negara. Adapun geostrategi diartikan sebagai pelaksanaan geopolitik dalam negeri. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagai doktrin dasar peraturan kehidupan nasional. Sementara itu, politik dan strategi nasional sebagai kebijakan dasar nasional dalam bentuk GBHN, masa Orba yang dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan strategi pada strata di bawahnya. Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan, menumbuhkan rasa tanggung jawab atau memanfaatkan lingkungannya, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional dan merancang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian. Ketahanan nasional Indonesia konsepsi mengembangkan kekuatan nasional melalui peraturan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam segala aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara. Dari pemahaman tentang hubungan tersebut, tentang gambaran bahwa konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antara aspek yang mendukung kepribadiannya, yaitu 1. Aspek yang berkaitan dengan alam, bersifat statis, yang meliputi aspek geografi, selanjutnya aspek kependudukan, dan aspek sumber kekayaan alam. Yang kedua yaitu aspek yang berkaitan tentang sosial, bersifat dinamis, yaitu meliputi aspek ideologi, aspek politik, dan aspek sosial budaya. Nah, dari ketahanan nasional dari 3 aspek itu yaitu kondisi dinamik suatu bangsa berisi ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang berlangsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Selanjutnya, aspek pertahanan dan keamanan. Faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan yaitu yang pertama doktrin, wawasan nasional, ketiga sistem pertahanan keamanan, dan keempat ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga itu aspek astragatra dan antragatra, merupakan hubungan dari aspek trigata dan pancagatra, di mana antara keduanya terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dengan hubungan yang erat. Politik dan strategi nasional merupakan suatu cara atau metode untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan di suatu bangsa untuk mencapai tujuan dalam pembangunan nasional. Strategi nasional meliputi strategi dalam bidang politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.